Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi debat kedua. Selanjutnya para kandidat ketua 2 OSIS dipersilakan memasuki ruangan. Kandidat pertama yaitu Elok Ainun Misrina. Kandidat kedua Niam Wahyu Prayogo dipersilakan memasuki ruangan. Kandidat dipersilakan duduk. Selanjutnya untuk dewan guru dipersilakan memberi pertanyaan untuk kandidat ketua 2 OSIS. Ya, terima kasih untuk kandidat 1 dan kandidat 2. Dan nanti tentunya akan menjadi partner, kan begitu, untuk menjadi satu tim dengan teman-teman di OSIS-nya. Dan Anda hari ini dihadapkan pada situasi yang beda. Anda dihadapkan pada suasana kondisi yang beda, yaitu adanya pandemi COVID-19. Pertanyaan saya adalah, pemimpin punya strategi yang kemudian itu terjawantahkan pada rencana dan strategi, dan kemudian ini akan dieksekusi olehnya dengan gaya kepemimpinannya dalam ilmu leadership. Ada gaya kepemimpinan ini menentukan orang untuk melakukan rencana strategi. Pertanyaan saya, dalam kondisi ini Anda akan menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana dan strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menyukseskan program tentunya. Yang kedua, bagaimana keluarga SMA Negeri 1 Menek di kondisi kayak ini tetap bisa merasakan kehadiran program-program OSIS-nya. Terima kasih. Kepada Bapak Lukman disampaikan terima kasih. Selanjutnya kandidat pertama Elok, silakan memberikan tanggapan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Seperti yang sudah diketahui, saya Elok Ainun Misrina selaku calon kandidat ketua 2 nomor urut 1. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Yang pertama pertanyaannya yaitu gaya kepemimpinan dan strategi yang akan saya lakukan dalam merealisasikan program-program kerja OSIS. Gaya kepemimpinan saya yang akan saya lakukan terutama dalam kondisi yang seperti ini, saya akan mempererat lagi rasa kekeluargaan antara pengurus OSIS ya, karena dalam masa seperti ini kan jarang bisa bertatap muka. Kita hanya bisa melakukan semuanya terbatas secara daring ataupun online. Jadi yang saya harapkan bisa mendekatkan antara pengurus satu dan yang lainnya, walaupun itu cuma sekedar secara online. Jadi lebih sering-sering berkomunikasi lagi, kita lebih sering-sering menukarkan pendapat yang ada di pikiran kita. Bagaimana kalau misal dalam keadaan seperti ini, proper seperti ini, kita rencanakan bareng-bareng secara daring ya, secara online untuk memutus rantai penularan virus ini. Jadi ya itu melakukan pendekatan antara satu pengurus dengan yang lainnya dengan cara sering-sering berkomunikasi, mungkin bisa melalui rapat lewat Zoom dan seperti itu secara daring. Lalu yang kedua adalah bagaimana caranya agar SMA Negeri 1 Beteng ini tetap bisa merasakan program-program kerja OSIS ya. Ya, karena kita terbatas di kondisi yang seperti ini,
semuanya terbatas, serba terbatas, kita tidak bisa berkumpul secara langsung, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, semuanya terbatas melalui online. Kita sebisa mungkin tetap merealisasikan beberapa program yang mungkin dilaksanakan secara daring. Jadi tentunya kan nggak semua program OSIS ya di SMA Negeri 1 Genteng itu bisa direalisasikan secara online pada saat ini. Seperti contohnya POS. Nah, jadi kita pikirkan bersama lagi kira-kira agenda apa yang bisa kita lakukan secara online ataupun secara daring ya di masa seperti ini. Seperti mungkin lomba-lomba yang berbasis akademik, entah itu lomba desain atau seperti olimpiade juga, dan juga lomba-lomba yang diikuti oleh siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Genteng, dari SMA itu sendiri. Jadi kita rencanakan, kita putar otak kita lagi, kira-kira program apa sih yang bisa kita lakukan secara online atau daring. Kalaupun itu tidak bisa kita lakukan secara online atau daring, ya terpaksa kita ganti dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa kita lakukan secara daring, karena ya kondisi saat ini memaksa kita nggak bisa melakukan semua yang kita mau, terutama yang membutuhkan bertemu secara langsung ataupun tatap muka. Sekian, terima kasih. Kepada kandidat 1 disampaikan terima kasih. Selanjutnya kandidat 2 dipersilakan untuk memberikan sanggahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mungkin akan tidak memberikan sanggahan, tapi akan menyampaikan beberapa poin sedikit saja. Sebelumnya mungkin semua sudah tahu nama saya Alhamdulillah Prayogo dari kelas 10 47 sampai. Di sini saya menjalankan diri sebagai calon ketua OSIS dari 2021 dan terima kasih Bapak telah memberikan pertanyaan sebelumnya. Mungkin gaya komunikasi dan strategi komunikasi di saat seperti ini, di saat pandemi tetap saya lakukan seperti biasanya, namun diubah saja menjadi sistem daring. Dan kegiatan rapat dan koordinasi antar pengurus dan lain-lain mungkin saya alihkan kepada sistem daring seperti lewat Zoom ataupun koordinasi lewat WA dan yang lainnya. Dan saya memastikan program-program sebelumnya terlaksana dengan baik melalui dalam jaringan atau online. Mungkin seperti lomba-lomba lainnya akan saya ubah menjadi sistem online untuk memutus rantai penularan COVID. Dan mungkin saya akan menambahkan beberapa program-program baru dan tentunya program itu tidak dilakukan secara langsung ataupun dengan daring. Ini saya akan meneruskan program-program sebelumnya dan menambah program baru, namun tetap dengan melakukan protokol kesehatan dan secara daring. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kandidat 2. Selanjutnya dipersilahkan kandidat pertama untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan tanggapan saya. Jadi di masa yang serba terbatas seperti ini yang bisa kita lakukan secara daring, kita melakukan semuanya seperti yang dikatakan oleh kandidat 2 tadi, seperti prosedur biasanya. Tetapi saya akan menambahkan beberapa pendapat saya. Jadi kita usahakan untuk menjadi peserta didik ataupun pengurus OSIS ya, menjadi peserta didik yang lebih kreatif. Jadi kita usulkan ide-ide baru terkait program-program yang bisa kita laksanakan.
di kala pandemi seperti ini. Jadi kita berusaha untuk menjadi lebih inovatif lagi dan lebih adaptif. Yaitu yang saya maksud adaptif, organisasi OSIS itu fleksibel, bisa kita laksanakan baik secara dulu sebelum pandemi ada di Indonesia, baik sekarang dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jadi saya harap teman-teman semua bisa memutar otak kembali menjadi desain yang lebih inovatif dan memunculkan ide-ide kreatif agar munculnya program-program kecil baru yang bisa kita laksanakan pada saat pandemi COVID-19 ini. Tentunya dengan mempertimbangkan segala konsekuensi dan protokol kesehatan juga. Ya, terima kasih. Untuk kedua kandidat, kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu Dewan Guru untuk memberikan pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan yang kedua untuk kedua kandidat. Menurut kalian, program itu button out, program sekolah itu berawal dari program OSIS itu berawal dari program sekolah, sehingga semua kegiatan yang ada di OSIS yang diprogramkan itu mengacu kepada kegiatan di sekolah. Waktu dan kegiatannya disesuaikan dengan kegiatan di sekolah. Karena umpamaan itu bukan OSIS. OSIS berada di dalam bagian SMK. Nah, tadi sudah disampaikan tentang jika program itu kalian kemudian membuat, tadi pertanyaannya ke yang tadi ya, ini belum ya? Sudah ya Bu? Belum ya? Jika program itu yang kalian tentukan di bawah itu bertentangan dengan program yang ada di sekolah, itu bagaimana kalian menyikapinya? Misalnya tuntutan dari bawah seperti ini dari siswa, sementara di program sekolah itu tidak ada schedule atau tidak ada yang matching link dengan program sekolah. Sekolah ini sudah punya program dan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, oleh Kakabin, bahkan sudah dikirim ke Surabaya. Nah, kalau kemudian ada program khusus yang itu tidak sesuai dengan program sekolah, itu bagaimana? Dua, tentu Anda harus bisa membagi waktu ketika kalian menjadi pengurus di OSIS. OSIS itu sebuah figur, ya, MPK juga sebuah figur yang ini menjadi contoh bagi anggotanya. Kalau kalian menjadi ketua OSIS dan melihat anak buah kalian itu tidak perilakunya ini tidak memberikan contoh yang baik kepada seluruh siswa SMA Negeri 1 Genteng atau seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 ini, atau bahkan mungkin ini dia mencoreng nama baik sekolah kita. Sebagai ketua OSIS, apa yang kalian lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Wijayanti, saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya kandidat dua yang mewakili silakan memberikan tanggapan. Sebelumnya terima kasih Bu Wijayanti telah memberikan pertanyaan sebenarnya, yaitu jika program kalian bertentangan dengan program yang ada di sekolah, apa yang kalian lakukan? Di sini saya akan memastikan tidak ada program OSIS yang bertentangan dengan kegiatan
dengan program-program yang ada di sekolah. Adapun jika ada program yang bertentangan, saya akan memberikan solusi bagaimana titik tengahnya semoga program kerja OSIS tidak akan bertentangan dengan nilai sekolah dan tetap menguntungkan seluruh siswa. Jadi saya di sini akan memberikan titik tengah solusi supaya kedua belah pihak merasa tidak terugikan. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jika perilaku OSIS tidak memberikan contoh yang baik kepada seluruh warga yang ada di sekolah? Di sini saya sebagai ketua akan memberikan contoh yang baik terhadap seluruh pengurus OSIS yang di bawah saya. Jika ada pun perilaku OSIS yang tidak baik atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, saya akan membina supaya lebih baik, dan jika tetap tidak bisa beralih kepada jalan yang baik, saya akan memberikan sanksi untuk pengurus OSIS tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kandidat 2 disampaikan terima kasih. Selanjutnya kandidat pertama dipersilakan memberi tanggapan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana jika program kerja OSIS bertentangan dengan program-program kerja program yang ada di sekolah. Nah, sebelum untuk mengantisipasi hal itu terjadi ya, jadi sebelumnya tentunya kita sebagai pengurus OSIS itu kan ada pembina. Nah, kita konsultasi dulu dengan pembina, kita konfirmasi, kita sering-sering konsultasi kepada pembina agar pembina itu tahu apa yang kita inginkan dan kita juga tahu maksud dari pembina tersebut. Jadi kita musyawarahkan dulu dengan pembina dan juga pengurus-pengurus lainnya. Jadi kita bisa tahu sekiranya kegiatan-kegiatan apa yang bertentangan dengan program-program yang ada di sekolah. Jadi sebisa mungkin kita mengantisipasi kejadian ini supaya tidak terjadi. Jadi seperti itu. Saya usahakan pengurus OSIS lebih terbuka kepada pembina agar kita saling tahu maksud dan keinginan masing-masing pihak, agar sama-sama mencapai keinginan yang kita mau, yang bisa memuaskan dua belah pihak, baik dari sisi pembina sebagai perwakilan dari pihak sekolah dan juga pengurus OSIS perwakilan dari siswa-siswi. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana jika salah satu anggota OSIS tidak memberi contoh yang baik kepada siswa-siswi lainnya. Tentunya untuk memulai hal ini semua itu datang dari diri masing-masing ya. Apabila saya terpilih menjadi ketua 2, tentunya saya akan memberikan contoh yang saya rasa baik, tidak akan merugikan semua pihak. Saya akan memberikan contoh yang baik, dan apabila ada pengurus OSIS yang istilahnya mencoreng ya, jadi mencoreng nama baik OSIS maupun sekolah, teman-teman akan saya ajak bicara dulu. Saya koordinasi dengan kakak kelas, saya koordinasi dengan pengurus yang lainnya, baik itu ketua umum maupun ketua 1. Kita ambil jalan tengahnya bagaimana. Lalu kita ajak dia bermusyawarah. Kita tanya dengan baik-baik apa alasan dia bersikap seperti itu. Kalau pada dasarnya pengurus OSIS itu kan memang menjadi contoh bagi seluruh pihak, bagi seluruh siswa ya, menjadi contoh. Jadi kita ajak baik-baik, kita pertanyakan gimana pertanggungjawaban dia sebagai pengurus OSIS. Kalau dia setuju atau dari awal itu ingin mengikuti pengurus OSIS, tentunya dia juga tahu konsekuensi segalanya kalau dia mengikuti OSIS. Jadi kita tanyakan lagi, di mana tanggung jawab kamu sebagai pengurus OSIS? Karena itu adalah salah satu hal yang tidak etis untuk dilakukan. Jadi seperti itu kita bicarakan baik-baik, kita tanyakan dari sudut pandang dia sendiri, mengapa dia berperilaku seperti itu. Dan kalau bisa diselesaikan baik-baik
oleh pengurus OSIS sendiri ya alhamdulillah. Artinya pengurus OSIS sendiri berhasil melakukan tugasnya, dan apabila siswa tersebut masih tidak bisa terbuka dengan pengurus OSIS, kita bisa berkonsultasi dengan pembina. Mungkin kita bisa meminta pembinaan dari pembina OSIS. Ya terkait dengan pembina OSIS itu kan sama dengan Bapak Ibu Dewan Guru, yaitu orang tua siswa di sekolah. Jadi mungkin dia bisa terbuka dengan orang tuanya di sekolah, yaitu Bapak Ibu Guru. Jadi kita bisa melakukan pembinaan. Dan kalau masih tidak bisa diajak omong baik-baik, ya kita peringatkan dia, peringatan. Kalau tidak bisa dan memang terpaksa, ya kita beri sanksi. Yang tentunya tidak membuat peserta tersebut merasa down dan merasa tidak semangat. Seperti itu. Yang dapat saya sampaikan selebihnya seperti itu. Terima kasih. Untuk kandidat pertama kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya sanggahan dikembalikan kepada kandidat kedua. Pada kandidat kedua dipersilahkan. Saya rasa pendapat yang sudah disampaikan Mbak Ella barusan yaitu ketika ada beberapa anggota OSIS yang kurang berkenan, mari jadi kita bahas dulu kepada forum OSIS setelah didiskusikan dengan secara baik-baik, dan jika tidak bisa terpaksa kita berikan sanksi. Sekiranya cuma segitu saja pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Bapak dan Ibu Guru silakan jika ada pertanyaan lagi atau sudah cukup. Baik, untuk Bapak Ibu Guru dipersilakan memberi pertanyaan kepada para kandidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kalian ya untuk menerangkan bagaimana memanage keuangan OSIS. Ya, apabila ada keuangan yang sisa dari proposal, itu bagaimana tindakan kalian? Kemudian, bagaimana pendapat kalian tentang transparansi keuangan OSIS? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya kandidat pertama dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk yang pertama, bagaimana cara memanage keuangan OSIS sisa dari proposal? Menurut saya kalau setelah kita mendapatkan proposal turun, dananya turun, lalu ada sisa yang tidak digunakan dari kegiatan tersebut, kalau menurut saya kita bisa menggunakannya untuk dimasukkan ke kas OSIS. Jadi bisa kita gunakan untuk kegiatan selanjutnya, dan bila mana kegiatan selanjutnya itu membutuhkan dana lebih, dan proposal yang turun dari sekolah ternyata dananya tidak mencukupi untuk kegiatan setelahnya itu tersebut. Jadi keuangan itu bisa kita simpan, jadi kita juga bisa jadi kita ada simpanan untuk kas OSIS dan digunakan untuk kegiatan selanjutnya supaya kita merasa tidak bingung untuk kegiatan di kemudian hari kalau ternyata kegiatan tersebut memerlukan dana yang lebih, seperti itu. Dan yang kedua adalah transparansi tentang kas OSIS. Baik, pertama-tama
saya akan berdiskusi dengan pengurus saya, terutama dengan bendahara ya, bagaimana sistemnya, bagaimana program dia, bagaimana pendapat dia. Lalu setelah itu kita bicarakan dengan seluruh pengurus OSIS. Kita minta pendapat mereka juga tentang program KAS yang kita ajukan. Jadi kita minta pendapat mereka, apakah ada yang keberatan, ataukah ada yang biasa-biasa saja, atau mereka berkenan dengan program KAS tersebut. Kalau misal ada yang keberatan, merasa keberatan mengenai KAS tersebut, mungkin kalau saya akan tetap mengadakan program KAS tersebut, tetapi nominalnya dikurangi. Atau kita bisa memberikan kita bisa memberikan keringanan untuk yang merasa kurang mampu ya dari segi finansial, itu kita kurangi nominalnya, dan untuk yang lainnya kita sesuaikan dengan keputusan dari pengurus OSIS itu sendiri. Jadi pada intinya kita minta pendapat mereka bagaimana tentang KAS OSIS, apakah mereka setuju atau tidak, mereka berkenan atau tidak, seperti itu. Dan saya minta juga akan pertanggungjawaban dari pihak bendahara sendiri, yaitu melaporkan isi KAS secara teratur, secara entah itu sebulan sekali atau ya seperti itu. Jadi kita pertanggungjawabkan juga dari sisi bendaharanya juga. Jadi kita pantau terus, kita pantau kerjaan dari pihak bendaharanya juga. Jadi istilahnya tidak ada yang disembunyikan gitu. Jadi kita semua tahu tentang KAS OSIS tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk kandidat 1 disampaikan terima kasih. Selanjutnya kandidat 2 dipersilahkan untuk memberikan jawaban. Terima kasih pada Ibu karena telah memberikan pelayanan, yaitu bagaimana memanage keuangan jika ada sisa uang proposal keluarga. Jika ada sisa uang, maka saya rasa uang itu dapat digunakan untuk membantu beban keuangan untuk disalurkan untuk program selanjutnya, supaya program selanjutnya beban keuangannya agak terbantu dengan sisa uang kegiatan sebelumnya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pendapat Anda tentang transparansi keuangan OSIS? Mungkin jika seluruh OSIS merasa setuju, maka akan kita lakukan transparansi keuangan OSIS. Transparansi keuangan yang ada di OSIS kepada seluruh warga sekolah. Jika memang itu persetujuan pengurus OSIS bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari kedua kandidat 1 dan 2 itu hampir sama. Untuk sisa dana proposal itu bakal digunakan untuk proker yang selanjutnya. Kalau proker yang selanjutnya itu bakalan kekurangan dana seperti itu. Yang ingin saya tanyakan kepada keduanya adalah bagaimana laporan pertanggungjawabannya kalau di proposal uangnya masih sisa, gimana LPJ-nya itu? Kalau uang sisanya mau dibuat KAS OSIS, apakah sudah jelas? Paham ya? Ya, terima kasih. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya kandidat pertama untuk memberikan sanggahan. Baik, untuk di sini tadi untuk bagaimana laporan pertanggung
jawabannya ya. Oke, jadi saya sendiri sebagai yang masih baru di pengurus OSIS ya. Jadi saya masih belum mengetahui betul bagaimana sistem dari pengurus OSIS di SMA Negeri 1 Genteng. Maka dari itu saya akan meminta pendapat dari kakak kelas sebelumnya, dari pengurus harian lainnya ya, yang lebih tahu akan sistem di program OSIS. Nah, kalau untuk laporan pertanggung jawabnya mungkin bisa kita laporkan secara apa adanya. Secara apa adanya. Jadi itu tadi termasuk yang ini kayak transparansi tentang laporan keuangan tersebut seperti itu. Kalau mungkin ternyata itu tidak dibenarkan, ya saya akan mencoba berdiskusi dengan kakak kelas yang sebelumnya pernah ikut OSIS. Jadi untuk menambah ilmu juga, jadi saya bisa tahu bagaimana sistem yang ada di OSIS SMA Negeri 1 Genteng seperti itu. Karena saya sendiri sebagai pengurus yang baru masih belum paham betul. Jadi juga saya akan berkoordinasi dengan pengurus OSIS yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk kandidat 1 disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kandidat 2 untuk memberikan sanggahan. Terima kasih. Menurut saya untuk sistem pelaporannya tetap saya lakukan secara transparansi tanpa mengubah data apapun yang ada di dalamnya, dan sudah itu merupakan kenyataan sebenarnya. Dan untuk cara pelaporannya saya akan berdiskusi dengan kakak kelas yang tentunya sudah berpengalaman pada periode sebelumnya. Karena di sini saya juga merupakan pengurus baru yang belum mengetahui sistem pelaporan keuangan yang ada di OSIS SMA Negeri 1 Genteng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan yang akan disampaikan oleh moderator. Disampaikan terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu Guru untuk memberikan tambahan. Terima kasih. Yang saya dengar jawaban dari kedua kandidat itu, yang saya tangkap itu saya belum berpengalaman dan saya akan bertanya kepada kakak kelas saya dan kepada seniornya. Dan dari kedua kandidat itu tidak ada yang mengatakan saya akan konsultasi bersama pembina. So kalau kalian membuatkan ini kan semuanya pembina pendamping kalian. Ya. Jadi di situ terkesan seolah nanti yang menentukan itu adalah proses dari seniornya yang sudah berpengalaman. Kan pengalaman itu ada yang benar, ada yang kurang benar. Maka sebaiknya saran saya konsultasi dengan pembina. Bu, ini bagaimana, ada saldo sekian. Dan setelah laporan itu tunjukkan kepada FPK. FPK boleh beritahu. Coba proses dari kita sebut ini kemarin bagaimana, defisit atau surplus, lebih atau kurang. Kalau kurangan bagaimana jalan keluarnya, kalau defisit bagaimana penyelesaiannya atau bagaimana menyimpan itu. Ya, jadi tadi dua-duanya menyatakan akan saya bertanya kepada Pak Kuasa. Nah ini, padahal kalian itu didampingi oleh 5 pembina. Nah pembina ini untuk apa nanti kalau nggak mendampingi kalian secara permasalahan itu nggak ada permasalahan, nggak ada solusinya ya dari pembina. Gitu. Karena apalagi sekarang ini realisasi untuk program-program dan pengajuan proposal itu wajib pencairannya itu adalah melalui pembina. Maka nanti kami juga harus berkonsultasi dengan pembina. Begitu ya. Bu, apa salah kalau konsultasi dengan kakak kelas? Tidak masalah sih. Tapi di sini ada pembina yang lebih dalam arti yang bisa memberikan solusi yang terbaik karena kita ini menjembatani antara apa yang menjadi kemauan anak dan pembelajaran anak dan tujuan sekolah yang ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Disampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bentulen. Kepada Zahida dipersilahkan. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Lukman, Anda tentunya menjadi dengan teman-teman di OSIS. Sekarang kalian dihadapkan pada kondisi yang berbeda. Kalian akan menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana dan strategi untuk menyukseskan programnya, dan siswa tetap bisa merasakan kehadiran programnya. Kesimpulannya, OSIS akan meningkatkan kerjasama antar anggota dan merealisasikan program yang dilakukan secara daring dan tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, dari Ibu Janandi, program OSIS berasal dari program sekolah, sehingga semua program OSIS mengacu pada kegiatan sekolah. Jika program di bawah itu bertentangan dengan program yang ada di sekolah, bagaimana cara menyikapinya? Lalu yang selanjutnya, OSIS dan MPK merupakan sebuah figur yang bisa menjadi contoh bagi siswa lain. Jika ada anggota OSIS yang tidak memberikan contoh yang baik, seperti ketua OSIS, apa yang akan Anda lakukan? Kesimpulannya, OSIS akan membuat proker OSIS yang tidak akan bertentangan dengan program sekolah. Sebelum membuat program OSIS tersebut, OSIS akan melakukan konsultasi dengan pembina. Setelah itu baru dilanjutkan ke sekolah. Untuk anggota yang tidak memberikan contoh yang baik, OSIS akan melakukan musyawarah sendiri. Jika tidak bisa, lalu akan meminta tolong pada pembina. Selanjutnya, jika tetap tidak bisa, akan diberikan peringatan dan diberi sanksi. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Ibu Rizka, bagaimana cara memanage keuangan OSIS? Dan apabila ada keuangan yang sisa dari proposal, bagaimana tindakan kalian? Bagaimana pendapat kalian tentang transparansi keuangan OSIS? Kesimpulannya, jawaban antara kandidat 1 dan 2 hampir sama, yaitu dimasukkan ke dalam kas OSIS untuk digunakan sebagai dana tambahan pada program kerja selanjutnya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana laporan pertanggungjawabannya jika uang sisanya digunakan untuk program OSIS? Kedua kandidat menjawab pertanyaan sama, yaitu berkonsultasi dengan kakak kelas. Namun di sini belum memberikan saran untuk mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan pembina, atau sebelum berkonsultasi dengan pembina, OSIS bisa melakukan konsultasi dengan mereka terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Kepada Zahida disampaikan terima kasih. Baik, untuk para kandidat ketua 2 OSIS dipersilakan meninggalkan ruangan. Sekian untuk debat kandidat ketua umum OSIS dan kandidat ketua 2 OSIS periode 2020-2021. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.